ialah webinar nasional ini. Baik teman-teman sekalian, sudah menunjukkan pukul jam 4 sore, akan kita mulai acara webinar nasional ini. Sebelum itu, sudah ada 25 partisipan, 26. Langsung saja kita mulai ya teman-teman ya. Harap yang belum membuka kameranya silakan dibuka. Alhamdulillah peserta bertambah terus ya. Dihimbau lagi bagi teman-teman yang belum membuka kameranya silakan dibuka dulu agar kita bisa saling kenal satu sama lain. Oke, selamat datang Kak Evi Muhammad Lukman, Kak Hendra Eka Saputra, Kak Surono dari Universitas Airlangga ya. Dari UNER. Oh, Unair ya, oke. Selamat datang juga adik-adik yang dari SMK 8 Palembang. Lumayan banyak ya, ini untuk umum terbuka. Kak Ridwan Prakarsa. Oke, untuk semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, selamat datang Kak sekalian. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman sekalian, alhamdulillahirobbilalamin wa sabi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Kak Hendra Eka Saputra SEMPSI selaku pembina Pusat Youth Prime Education di pusat. Selanjutnya yang saya hormati teman-teman yang sudah berkesempatan hadir pada acara webinar nasional memperingati Hari Anti Korupsi Dunia. Salawat bertangkaikan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada sore hari ini. Untuk pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Mari bersama-sama untuk memulai acara webinar nasional kita pada sore hari ini. Bersama-sama kita buka dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Langsung saja saya akan membacakan kurikulum vitae materi kita pada hari ini. Nama Hendra Kasapa, tempat tanggal lahir Dumai 8 Juni 1995. Jenis kelamin laki-laki, golongan darah B, alamat Jalan Meranti nomor 825, RT 3, RW 6, Kelurahan Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu. Agama Islam dan status belum menikah. Pekerjaan dosen, kewarganegaraan Indonesia, riwayat pendidikan SD Negeri 1 Sedinginan, SMP Negeri 1 Tanah Putih, SMA Negeri 1 Tanah Putih, dan perguruan tinggi S1 Ekonomi Syariah FAI-UIN IR, S2 Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Mungkin langsung saja teman-teman sekalian, sebelum ke pemateri, nanti sebelum pemateri penyampaian itu akan ada jargon KPK, di mana pemateri kita ini adalah lembaga sertifikasi profesi Komite Pemberantasan Korupsi. Jadi sudah tersertifikasi di LSP KPK, seperti itu teman-teman. Jadi ada jargon. Jadi apabila pemateri menyampaikan selamat pagi, kita jawabnya pagi, pagi, pagi. Mungkin sudah paham ya teman-teman ya. Mungkin langsung saja kita sambut pemateri kita ataupun narasumber kita pada sore hari ini, Kak Hendra Eka Saputra. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menyambut dari apa yang disampaikan moderator, apabila kami menyampaikan semangat pagi, maka peserta harus bilang pagi, pagi, pagi 3 kali ya, supaya kita mempunyai semangat yang kuat untuk memberantas korupsi ini. Baik, kita coba dulu. Semangat pagi. Pagi. Wah, masih lemas ini. Ayo, yang lain mungkin masih belum buka mic-nya kan? Sementara kita bukakan dulu. Nah, baik, kita ulang lagi ya, biar enak ya. Lebih semangat, karena ini hari anti korupsi sedunia. Jadi kalau kita membiarkan koruptor itu bahagia, kita tak bahagia, maka kita yang rugi. Ya. Nah, koruptor itu bahagia dia di dalam jurujinya, karena apa? VIP kan? Jadi, mari kita bahagia hari ini. Oke, kita ulangi ya. Semangat pagi. Pagi. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah, kita luar biasa ini. Mohon izin juga kepada mungkin ada senior kita di sini. Kami tidak maksud menggurui, karena siapalah saya ini, siapalah Hendra ini gitu kan. Nah, jadi mohon izin kepada senior. Tadi ada juga satu alma mater, Bang Sorono ya. Siapa tadi saya tak terlalu lihat tadi. Ada dari Air Langga juga tadi saya lihat kan, satu alma mater kita Bang Sorono ya. Nah, oke. Baik, kita mulai supaya tidak memakan waktu yang banyak, karena habis ini kami juga ada agenda-agenda lain, termasuk bersama KPK baik online maupun offline dari seluruh Nusantara, penyuluhnya akan hadir baik offline maupun online. Siapkan itu juga kami. Oke, baik. Hari ini kita membahas tentang korupsi secara umum, tapi mudah dipahami lah bahasanya. Nah, korupsi pada hari ini berslogankan Hari Korupsi hari ini, kami ulangi, Hari Korupsi Sedunia hari ini berslogankan Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi. Jadi kita satu padukan tekad kita, bangunkan budaya untuk anti korupsi itu. Oke, baik. Nah, kita lanjut. Nah, apa itu korupsi? Tentu kawan-kawan ada yang bisa jawab ini. Apa itu korupsi? Saya Pak. Pak. Ya, Muhammad Faizal. Oke. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi, Pak. Ya, ada lagi. Apa itu korupsi? Ayo, kita sering demo. Ayo tangkap ini, tangkap itu. Tapi nggak tahu arti korupsi itu sendiri kan? Nah, saya Pak. Ya, Ahmad. Korupsi dalam pandangan agama Islam yaitu ada beberapa dimensi. Yang pertama dinamakan dengan riswah atau suap. Yang kedua gosisi, pencurian, penipuan. Yang ketiga sarako, yaitu pencurian. Yang keempat khianat atau pengkhianatan. Itu lihat Google tadi ya? Enggak, Pak. Oh, bukan. Baik, anti korupsi itu kita sering, ini mohon izin karena tidak bisa diputar. Sebenarnya ada video, ini bisa dicek di YouTube sebenarnya. Ini nggak bisa diputar di sini karena jaringannya tidak bagus. Tadi Pak Ari informasi. Ya. Nah, kalau kita mendengar tentang korupsi itu tentu kita di benak kita tuh terpikir KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian terpikir dengan tikus berdasi, ya kan? Nah, kemudian ya tentu masuk Ruji, kan mudah tuh ingatnya. Pertama kita mengingatnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian tikus berdasi. Terakhir masuk Ruji. Nah itu.
yang harus mudah diingat ya. Nah, menurut pasal 604 revisi dari Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri. Nah, ini tadi udah masuk nih yang disampaikan tadi oleh kedua yang menjawab. Memperkaya diri dia. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Korporasi ini kelompok ataupun banyak pihak yang terlibat seperti perusahaan dan sebagainya. Nah, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. Nah, di sini sudah jelas nih, ada hukuman seumur hidup sebenarnya. Atau pidana penjara paling singkat. Nah, ini paling singkat ya, minimal. Paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 4. Nah, itu nanti ada pembahasannya. Oke, di sini bisa dipahami nih gimana kita secara singkat bahwa korupsi itu termasuk perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau bahkan perekonomian negara. Nah, ya dalam tahun-tahun kita dalam tersepit ada hal-hal yang sangat mengecewakan bagi kita. Dana bansos disunat juga. Nah, itu kan membuat perekonomian negara menjadi down, menjadi jatuh juga. Seharusnya masyarakat yang bisa kita bantu dari dana bansos ini, tapi disunat juga. Ya, begitulah. Kalau sudah tikus berdasi bermain di dunia hal-hal gaib seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, tugas KPK itu ada terterang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, yaitu tentang penindakan, pencegahan, koordinasi, supervisi, dan monitoring. Jadi ada beberapa hal yang menjadi tugas KPK. Makanya tidak bisa KPK itu langsung semuanya yang dipegang. Ada batasannya. Apalagi kita adanya sekarang pengawas KPK. Nah, itu pula canggihnya kan. Ada pengawas KPK. Apa fungsinya? Kalau mau tangkap tangan harus minta izin dulu. Misalnya nih, si Muhammad Faizal. Faizal salah satu anggota pengawas KPK. Kalau dulu kan independen. Tanpa izin si Faizal, ya KPK bisa langsung beraksi gitu kan. Nah, itu yang ditunggu-tunggu biasanya tuh. Mahasiswa paling senang tuh kalau udah bicara KPK, paling senang tuh. Karena dia beraksi kan. Wih, ini tertangkap gitu. Nah, itu paling senang biasanya itu. Jadi, tugas KPK itu penindakan, pencegahan, monitoring, supervisi, koordinasi. Jadi mengkoordinasi apa-apa yang telah ditindak oleh KPK itu. Nah, ditindaklah itu. Kemudian supervisinya, kemudian dimonitoring. Nah, baru pencegahan. Nah, salah satunya pencegahan itu adalah dengan pendidikan anti korupsi ini. Nah, bisa di sekolah, bisa di masyarakat umum. Nah, termasuk peran dari penyuluh anti korupsi ini. Nah, jadi kalau ditanya, kami ini yang memberi sertifikatnya itu apakah KPK atau LSP-nya. Nah, kalau kami LSP-nya, jadi KPK itu mempunyai LSP lagi, ada sertifikasinya. Nah, jadi untuk membantu tugas KPK ini tak mungkin kan? KPK itu cuma beberapa orang di dalam. Nah, kalau sempat mereka yang turun tangan, kita 200 hampir 300 juta jiwa, tak mungkin semuanya bisa tersentuh. Nah, ini saja kita masih sekitar 36 orang di dalam ini. Nah, itu kan. Nah, masih banyak yang belum tersentuh dengan pendidikan anti korupsi ini. Baik, kita lanjut. Nah, faktor-faktor atau teori penyebabnya korupsi ini itu dikenal dengan teori Jack. Nah, teori ini atau si Ghosn ya, lebih enaknya Ghosn teori. Nah,
dia mengatakan faktor-faktor penyebab korupsi itu adalah keserakahan, greed, kemudian kesempatan, opportunity, kemudian kebutuhan, needs, dan pengungkapan, expose. Nah, sehingga disingkat dengan GONE, kan, greed, opportunity, needs, expose. Nah, jadi itu teori GONE yang diungkapkan oleh Jack. Nah, kemudian keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang. Tentu kita sebagai manusia, apapun agamanya, ya tentu semakin kuat iman kita, semakin kuat goyangan dari apa itu, bisikan-bisikan yang tidak jelas itu, ya. Nah, dan berkaitan dengan individu pelaku dari korupsi ini. Nah, belum lagi itu individu. Nah, nanti organisasinya, misal, bagi-bagilah CK-CK kita, proyek ini. Nah, termasuk instansinya. Itu baru organisasi, mungkin di sini bisa kita contohkan partai politiknya, ya kan? Nah, nanti CK-CK kita ya, gitu. Nah, kemudian instansi tempat dia, mungkin di DPR-nya, antar partai politik lagi. Nah, kemudian atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu. Nah, jadi ada juga kita tuh money politik itu juga termasuk suap. Masa iya kita orang yang sudah cerdas masih memikirkan siapa yang ngasih, yaitu yang saya coblos. Ya nggak bisa. Akhirnya seperti ini. Adanya money politik. Dan ada namanya balik modal dalam politik. Nah, sehingga ya seperti itulah sering, wah siapapun yang naik pasti kayak gini juga ya saya, gitu kan. Nah, itu yang menjadikan kita harus lebih cerdas daripada sang korupsi itu, calon-calon bibit-bibit koruptor itu. Nah, ya kalau kita bongkar semua yang ada di Riau lebih banyak. Yang anehnya itu, ya ini karena saya dari Riau, Tugu anti korupsi juga dikorupsi di Riau. Itu ada taman anti korupsi tuh di dekat Polresta Pekanbaru. Dikorupsi juga, disunat juga. Jelas itu Tugu menandakan kita harus melawan korupsi. Tapi dikorupsi juga, kan lucu. Nah, jadi itulah. Jadi adanya GONE ini. Keserakahan, kesempatan, kebutuhan, pengungkapan. Pengungkapan tuh ya banyaklah. Mau mengungkapkan, dia ingin kali jadi orang kaya. Itu juga pengungkapan tuh. Nah, jadi keinginan itu datang dari situ juga. Nah, kemudian kebutuhan, karena ya banyak orang minta korupsi, nganter-nganter minta bantuan, proposal. Ya gaji DPR itu berapa coba? 5 juta sampai 6 jutaan. Tapi ya tunjangannya beda kan gitu. Nah, jadi kebutuhan dia untuk pergi ke sana kemari juga sebenarnya sudah ditanggung negara, tapi tetap saja dikorupsi dari itu. Maka cari orang yang jujur itu sudah susah. Nah, itu yang kita di Indonesia itu banyak orang pintar loh. Bahkan orang yang tidak pandai menjadi pandai-pandai dia. Tapi mencari orang yang jujur, nah itu yang sulit, sangat sedikit. Ada, tapi orang yang jujur itu memilih untuk diam, tidak beraction dia. Nah, itu pula dia kan yang tidak bisa kita duga-duga. Nah, jadi itulah faktor kebutuhan erat dengan individu-individu yang menunjang kehidupannya. Ya, yang wajar lah gitu kan. Ya, dia orang kaya kok. Istrinya pergi ke salon udah berapa juta. Kan gitu. Gaji suaminya pokoknya cuma 5 jutaan. Mana cukup? Ya, dari mana duitnya? Ya, akhirnya CK-CK. Kamu kalau mau proyek kasih gua ya minimal 500 juta lah dari hasil proyek, kan gitu. Nah, yang demikian itu yang sering terjadi. Nah, kemudian faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan tadi. Jadi dia mengekspos diri dia, saya melakukan korupsi karena saya membutuhkan ini. Jadi diungkapkan oleh dia, inilah saya yang menjadi koruptor itu. Alasan dia menjadi koruptor itu.
Nah, itulah menjadi sebuah teori pengungkapan. Termasuk di situ tadi expose. Nah, baik, di situ bisa dipahami ya. Nah, ini juga tentang perbedaan gratifikasi, suap, pemerasan. Nah, berdasarkan jenis-jenis itu dapat menjadi 3. Ada gratifikasi, suap, dan uang pelicin. Nah, uang pelicin ini kadang kan kita pergi ke kantor lurah, ya enggak? Kalau kita pungli, kalau sekarang bahasanya. Pak, tolonglah Pak, saya mau cepat, kasih 50.000. Itu nggak boleh. Ya kan? Walaupun kita kadang budaya kita, di kampung saya juga seperti itu. Makanya saya kalau ke kantor lurah itu orang paling benci itu, paling nggak suka. Kenapa? Karena nggak ada saya kasih. Nggak ada saya kasih. Karena dia udah digaji negara kok, melayani kok. Terus mau minta lagi. Ya, itu namanya serakah tadi. Ya kan? Nah, udah ada uang gaji, tunjangan dan sebagainya, masih saja, ya kan? Pak, tapi kan kami ikhlas Pak ngasih Pak, kasihan Pak, dia apain kami Pak, bantuin kami Pak untuk ngurus itu ini, ya sama saja, itu juga penyuapan kan, uang pelicin supaya ada urusan, terkecuali jumpa di rumah makan, ya kan? Nah, karena teman, ya udah kita ajak makan, tapi nggak ada dalam hal konteks kita ada urusan di situ. But feel kita mau sedekah. Nah, itu beda cerita. Tapi kalau ada suatu kehendak supaya surat itu cepat selesai, ya itu namanya nyogok suap. Kemudian pemerasan. Nah, jika dilihat dari inisiatif itu, kami mohon maaf karena dalam kondisi kurang fit, batuk, mohon izin kalau memang ada nanti batuk-batuk, mohon maaf. Nah, kemudian pemerasan ini, jika dilihat dari inisiatif pemberian, maka pemberian juga dapat dibedakan antara suap dan pemerasan itu. Jadi kalau pemerasan ini dia gini, misalnya Sohonman, Man, kamu mau nggak lulus TNI, tapi kasih saya 100 juta. Nah, itu pemerasan tuh. Termasuk pemerasan di situ. Dia minta luluskan si Onmat, ya tentu dalam bentuk butuh, ya kan. Jadi minta 100 juta ke Hotman supaya lulus. Nah, seperti itu contohnya. Jadi diperas Hotman itu, padahal dalam kondisi yang demikian itu Hotman bisa lulus dengan murni. Karena dia juga memang sekarang itu sistemnya sudah lebih baik dari yang dahulu. Nah, ini gratifikasi itu mungkin agak membayang di sana karena ini kopian dari apa yang dibahas oleh LSP kemarin. Nah, gratifikasi itu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, kemudian diskon, nah komisi, pinjaman tanpa bunga, nah tiket perjalanan itu masuk tuh. Nah, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Nah, ini pemberian secara luas. Jadi ada pejabat nih, kita mau cari muka, si Hotman mau cari muka dengan saya. Pak, Bapak kan ke Medan. Oh, kamu ke Medan kan, Man? Ya, Hotman? Iya, Pak. Nah, saya ke Medan. Hotman ini pejabat di Medan. Saya juga pejabat, tapi tingkat nasional misalnya. Pak, saya sudah sediakan hotel, Pak. Saya sudah kasih tiket perjalanan, sudah ada wisata juga, udah include. Ini Pak. Nah, kalau saya terima berarti Hotman melakukan gratifikasi, termasuk saya juga menerima gratifikasi. Nah, karena apa? Karena setiap perjalanan dinas itu sudah include. Maka tidak boleh dikasih itu, kasih ini. Rupanya Hotman ini supaya APBD di daerah dia naik, dia kong kali kong sama saya. Kasih dulu. Ya, kita kan kalau manusia ini dikasih pelayanan yang prima, waduh, minta ampun lah. Baiknya kita kayak orang itu lalik kan. Kalau bahasa kitanya terhutang budi. Nah, terhutang budi ini yang menjadikan
saya tak enak sama Hotman gitu kan, karena udah ngambil gratifikasi dari Hotman. Nah, itu yang disampaikan itu. Nah, lebih mudahnya gampangnya seperti itu. Kalau aturan-aturan ini ya nanti malah lebih ini kita lebih susah memahaminya. Nah, kalau tentang undang-undang silahkan nanti dicari saja tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kemudian perubahannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, itu perubahannya 2001, nah, dan sebagainya. Nah, sanksinya itu ya tentu denda paling sedikit itu 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Ya. Jadi itu sanksinya. Jadi Hotman kalau ngasih saya misalnya contoh dari tadi itu ya kita didenda paling sedikit 200 juta. Paling banyak 1 miliar. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, kemudian suap. Penyuapan adalah bentuk pemberian yang dilakukan oleh korporasi atau pihak swasta. Ya, korporasi itu baik kelompok maupun swasta dalam bentuk perusahaan PT kah, CP kah, atau apakah, berupa pemberian barang, uang, janji, dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dan pihak penerima suap. Nah, ini yang tadi tuh ada proyek. Nah, kita kasih tuh. Saya pengusaha, Hotman dia anggota dewan. Man, tolonglah Bapak gitu kan. Bapak ingin proyek itu Bapak yang pegang. Akhirnya walaupun dalam bentuk janji belum dikasih, saya kasih Hotman-nya duit. Man, saya janji kalau PT saya yang menang proyek, saya kasih kamu 5%. Nah, itu janji itu udah termasuk suap. Di sini sudah termasuk suap. Nah, itu yang disebut suap itu. Ya, nanti sambil berjalan bisa tanya jawab. Nah, kemudian pemerasan. Nah, pegawai negeri sipil atau PNS atau sekarang ASN dan penyelenggara negara berperan aktif melakukan pemerasan pada orang atau korporasi tertentu yang memerlukan pelayanan. Nah, termasuk pungli tadi. Nah, suap hampir sama pengertiannya, tapi ada pembeda di situ. Nah, ini lebih orangnya yang mengasih ke meminta gitu ya, meminta orang ASN meminta kepada yang sedang berurusan dengan dia. Dia peras. Kamu kalau mau tender ini ya gitu. Nah, kategori inilah disebut pemerasan. Nah, kemudian pasal 12E Undang-Undang Tipikor, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan. Nah, ini ada kekuasaan di situ, dia bisa menentukan kebijakan. Ya kan? Nah, misal ya market swalayan lah ya, minimarket. Ya kita tahulah dua beradik itu sering bersebelahan gitu ya. Nah, itu kan tentu ada hal-hal yang harus dia siapkan untuk melegalkan usaha itu. Nah, dulu setahu kami bahwa minimarket yang seperti itu tidak boleh masuk ke dalam gang-gang. Kalau sekarang sudah melenggang dia, bahkan ke dalam kampung. Di kampung saya sendiri ada tuh. Akhirnya toko-toko masyarakat lokal itu pada down. Karena orang sekarang ini kan dua hal di situ. Pertama, selamat datang di bla 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 gitu ya. Nah, kemudian satu lagi cari yang dingin. Kenapa saya bilang dingin? Cari pakai AC. Kalau orang kampung itu kan, mohon maaf lah, bukan orang kampungan lah, tapi orang kampung. Ya dia kan kalau udah cari dingin tentu pakai AC kan. Nah, itulah bergaya-gaya lah sedikit. Pergi situ, padahal harganya lebih mahal. Seperti itu ya. Apa salahnya kita ke tempat-tempat yang UKM gitu kan, lebih meningkatkan ekonomi kerakyatan kita. Nah, saya jarang itu membeli di tempat-tempat yang seperti itu. Apalagi di kota kami di Pekanbaru itu setiap
ke minimarket yang dimaksud, ada uang parkir. Kalau orang beli itu kan kadang kita masuk lalu nggak ada yang dicari, akhirnya bayar parkir doang, kan malas. Nah, tapi ada plus minusnya kan, akhirnya toko-toko yang ibaratnya masih kerakyatan lebih tinggi pendapatannya sekarang. Nah, seperti itu. Nah, jadi pemerasan itu termasuk dilakukan oleh ASN maupun penyelenggara negara. Nah, termasuk perizinan tadi. Itu contohnya, biar mudah dimengerti. Terus bagaimana kita untuk melawan itu? Kita harus punya integritas, nilai-nilai anti korupsi, dan bentukan kepentingan. Nah, integritas itu dapat kita definisikan ya sebagai kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, perilaku yang selaras dengan hati nurani kita dan norma yang berlaku dari seorang ahli pembangun integritas itu sendiri. Nah, jadi kita harus punya nilai-nilai integritas di diri kita. Punya pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani kita. Kita tahu tuh, ya, apapun agamanya, mencuri itu dosa tidak? Ya kan? Nah, hati nurani kita udah menolak tuh bahasanya. Tapi kita tetap aja mencuri. Nah, misalnya Hotman lah, Hotman saya lihat lagi menunggu swalayan tuh. Kalau Hotman mencuri duit situ berdosa nggak? Berdosa, Pak. Nah, kita tahu tuh, hati nurani kita udah tahu tuh kalau itu dosa. Apalagi ini uang negara yang kita ambil, uang rakyat. Banyak di luar sana loh yang masih miskin, yang masih meminta-minta di lampu merah. Sebenarnya kalau kita itu betul-betul bina oleh dinas sosial, insya Allah bisa. Ini sekarang nih orang tuh di penjara. Siapa yang mau dibina di penjara? Ya kan? Ada sebagian itu terlihat kita beberapa video itu viral. Mereka memang dibina tapi di dalam penjara. Siapa yang mau dikurung? Burung pun, burung yang kita punya bukan burung kita ya. Maksudnya burung peliharaan kita. Nah, jangan disamakan, beda tuh ya. Burung peliharaan kita yang kita kurung, kalaulah dia bisa mengomong, Anda pikir itu dia ngomong terima kasih, bukan, dia minta keluarkan saya, gitu. Kenapa? Karena terkurung itu pertama birahinya nggak bisa disalurkan, itu satu, mohon maaf ini ya. Nah, belum lagi hal-hal yang lain, dia punya nafsu juga toh hewan itu. Nah, kita kurung, matilah. Nah, makanya hal-hal yang demikian ini menyebabkan kita terkadang melawan dari hati nurani kita. Jadi apa yang kita telah tahu, ya kan, dalam Islam itu simpel kok. Ini mohon maaf kalau ada yang non Muslim. Dalam Islam itu simpel kok. Kalau kamu nggak tahu sholat itu wajib yang lima waktu, ya kamu nggak berdosa. Udah simpel, ya kan. Tapi karena kamu itu orang berpikir, ya kan, kamu harus berpikir dalam kategori ini, maka kamu mengetahui bahwa sholat 5 waktu itu wajib dan apabila ditinggalkan berdosa. Nah, itu yang terjadi. Maka hati nurani itu jangan dilawan, ya kan? Nah, kemudian norma-norma yang berlaku dalam hal ini mungkin ya kita sebagai umat Islam ataupun Nasrani dan sebagainya, kita ada punya pedoman, ada norma di situ. Nah, jadi itu nilai integritas kita. Nah, kemudian nilai-nilai anti korupsi itu ada beberapa, yaitu adil, berani, dan peduli. Nah, kadang kita merasa adil nih kan, tapi belum tentu berani, belum tentu peduli. Nah, maka dari itu nilai anti korupsi hari ini kita harus adil, harus berani, harus peduli. Adil itu kita harus tahu bagaimana hak kita, mana kewajiban kita. Nah, sering saya sampaikan kepada mungkin mahasiswa dan sebagainya, adil itu kita menyeimbangkan antara apa yang benar, apa yang salah. Ya kan? Nah, ini kita meminta hak kita. Weh, saya jalan di tempat saya jelek, tapi dia nggak bayar pajak. Coba bayangkan, memang dalam Islam itu
ada pertimbangan, ada yang mazhab membolehkan bayar pajak, ada yang masih bilang pajak itu haram dan sebagainya. Nah, itu perdebatan antara itulah, itu tidak pembahasan hari inilah, itu kawan-kawan cari di pengkajian atau pengajian di tempat kawan-kawan. Nah, jadi kita harus adil. Nah, ini berarti kita tidak berat sebelah, ya kan? Nah, tidak memihak siapapun. Nah, kalau salah ya salah. Nah, ini mungkin kita secara skala kecil kita bisa, ya kan? Tapi kalau udah menjadi orang hebat nanti, kayak jadi hakim gitu ya. Nah, itu harus betul-betul menerapkan keadilan ini. Tidak bisa kita mengatakan saya udah adil, tapi rupanya ya seperti itulah hasilnya. Nah, kemudian kita harus berani. Berani ini adalah hati yang menetap. Ini salah apa enggak, kita harus berani mengungkapkan. Berani mengungkapkan, ini salah apa enggak. Nah, kalau udah salah, ya sampaikan, ini salah. Kemudian rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hati yang dianggap sebagai bahaya. Ya kan? Nah, ini korupsi ini kan bahaya ini. Nah, misalnya ada teman kita, dia memang bukan korupsi uang negara, tapi mengambil uang dari orang lain seperti itu. Nah, berani nggak kita menyampaikan, Pak, uang Anda diambil oleh si Anu. Nah, sikap itu yang harus kita punya. Nah, maka kami di LSP KPK itu harus bisa menerapkan ini adil, berani, dan peduli. Nah, kemudian peduli ini adalah sikap dan berdasarkan sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan dan lingkungan sekitar. Nah, kita kadang udahlah, toh dia maju jadi anggota dewan juga punya modal, ya biarlah dia korupsi, nggak apa-apa. Nah, itu sering terjadi. Jadi ketidakpedulian kita itu, kita tidak melapor. Nah, seperti mungkin di desa ini sering terjadi nih, desa itu punya ADD. Nah, banyak yang tidak melapor, loh kok bikin jalan yang seharusnya 200 juta kok jadi 500 juta, 300 jutanya lagi bikin apa? Nah, ini nggak ada yang berani mengungkapkan itu. Pak, kami di kampung kami itu malah yang jujur itu yang dibully. Ya, kita kan ada perlindungan untuk yang melapor seperti itu. Ya, menjelang kasus itu mendapatkan titik temu, salah atau tidak, ya kita kan dilindungi oleh negara. Ya, kalau misalnya takut setelah melapor itu takut, ya pergi dulu sebentar. Tadi udah kita bincang, kita harus berani. Nah, saya Pak, Bu, kawan-kawan, di kampung saya itu kemarin ada pemimpin zolim. Nah, ini yang saya ceritakan ke LSP, ada pertanyaan, sikap berani apa yang Anda lakukan untuk membangun bangsa ini. Jadi ada pemimpin zolim lah bahasanya ya. Nah, kepentingan umum dijadikan kepentingan pribadi. Itu satu. Yang kedua, hal-hal yang sepele selalu dianggap sepele sama dia. Akhirnya saya naikkan kasus itu, saya masukkan ke media. Kebetulan waktu itu saya masih mahasiswa status saya. Nah, di situ terlihat memang dia melakukan hal yang kami sampaikan itu. Karena saat kami mengambil data dulu dari masyarakat, wah iya, pemimpin itu dia nggak boleh memakai mobil operasional daerah itu. Nah, padahal kan statusnya mobil negara. Itu satu. Nah, kemudian ada beberapa kasus lagi yang dia lakukan. Nah, itulah saya lawan itu. Ya, lawan itu bukan ngajak ribut. Ya, kita kan negara hukum. Ya, kita proses lah secara hukum. Akhirnya dia minta mediasi. Saya bilang, mediasi bisa dilaksanakan apabila tuntutan masyarakat bisa dilaksanakan. Termasuk kalau kita ya Bu ya, di kampung-kampung itu,
kan sering tuh ngadain 17-an ya. Kalau sebagian daerah kan bikin itu. Tentu kan ada hal yang minta tanda tangan gitu ya, tanda tangan pemimpin setempat untuk menguatkan ke perusahaan-perusahaan. Wah, ini kok nggak ada izin dari camat, izin dari lurah, RT, RW gitu kan. Kan prosedural bikin proposal itu kan seperti itu. Nah, saat dia memimpin, tak mau dia menandatangan. Nah, itu salah satu juga yang sepele yang saya sampaikan tadi, tapi dampaknya besar. Coba dibayangkan, kalau tidak ada kegiatan-kegiatan yang positif, anak-anak remaja kita nih menyabu. Nah, kalau di kampung nih kadang mengelem. Ada kan, terlihat kan, ngelem. Lem itu, Bu, masuknya dalam plastik, diisap-isapnya lah tuh. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi kita harus berani melawan kezoliman itu. Kemudian kita peduli dengan masyarakat sekitar. Jadi kalau diceritakan pengalaman, ya itulah yang terjadi. Nah, jadi jangan pernah takut dengan siapapun. Termasuk nanti kita mungkin bekerja tempat orang, kayak Hotman tadi bekerja dengan orang, tapi kalau tertindas, sampaikan dengan baik-baik. Ya kan, kita negara hukum, jangan ajak tinju. Kita bukan di ring tinju, itu soalnya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada benturan kepentingan. Nah, benturan kepentingan ini adalah situasi di mana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan, wewenangnya yang dimilikinya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Nah, untuk kepentingan pribadi nih, ataupun keluarganya, atau golongannya. Nah, golongan ini yaitu tadi, mungkin dia terlahir dari partai politik. Nah, golongan dialah yang didahulukan seperti itu. Nah, sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif. Misal, ya kan? Nah, ini yang sangat berbahaya. Banyak yang instansi kita yang statusnya independen itu malah ditunjuk oleh kepala negara, ya kan? Nah, MK dan sebagainya, Kapolri, Jenderal TNI, ya kan? Nah, itu memang undang-undang mengatur itu. Tetapi bisa saja nanti tidak objektif lagi. Nah, MK itu setahu kami sudah dirubah bahwa mereka mempunyai hak provokatifnya. Jadi dia tidak lagi ditunjuk oleh kepala negara. Jadi mereka betul-betul independen. Nah, seperti itu. Tapi ya kita nggak tahu di belakang itu, wallahu alam. Ya. Nah, itu bentukan kepentingan. Jadi kepentingan situasi di mana terdapat konflik kepentingan di dalam itu. Nah, jadi kedudukan dia, wewenang dia dimanfaatkan untuk kepentingan dia semata. Oke. Nah, kemudian usaha mencegah atau menentang korupsi itu. Satu, yang pertama tuh ya, tanamkan semangat nasional. Nah, kadang kita sekarang, Bu, Pak, kami bikin acara seminar-seminar itu, lagu Indonesia Raya itu kan wajib tuh, ya kan? Kami mengadakan hybrid biasanya itu di universitas. Kebetulan saya Universitas Islam Riau, tempat mengabdi. Nah, para peserta itu menganggap lagu nasional itu enggak ini lagi, sakral lagi kalau bahasa kita. Nah, ini nih, penanaman semangat nasional ini dari hal sepele saja kita udah seperti itu. Ya kan? Nah, apalagi nanti terjadinya hal yang tidak diinginkan. Contohnya ya itu tadi, wah, udahlah, ini kan saya ngeluarin duit untuk politik ini, saya money politik. Saya harus balik modal nih. Ada nggak Bapak Ibu kira-kira yang betul-betul dia ikhlas 2 miliar, 3 miliar, sampai 5 miliar untuk duduk menjadi anggota dewan itu? Kan ada tuh pelaporan kekayaan dan sebagainya. Coba lihat, meningkat. Bahkan ini pejabat publik kita tahu baru 6 bulan dan sebagainya, tahulah kemarin viral itu naik. Ya kan? Gratis dia naiknya. Nah, itu bawah malam besok lah. Biarlah kita husnuzon aja dulu. Karena Allah itu maha adil juga kan. Nah, sepandai-pandai orang menyimpan bangkai Bapak dan Ibu, kawan-kawan semua, pasti tercium juga baunya. Nah, begitulah bahasanya. Kemudian
Nomor 2, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Ini bukan terbuka ya, terbuka satu detik. Nah, ini sistem demokrasi kita apa kita? Administrasi kita, ya kan? Jangan sampai berbelit-belit. Nah, kalau seperti ini kan jelas instruksi dari Bapak Presiden bahwa tolong dipangkas itu semua yang berbelit-belit itu. Nah, kemudian himbauan kepada masyarakat. Nah, termasuk ini himbauan untuk menanamkan pendidikan anti korupsi ini. Nah, ini salah satu juga usaha mencegah dan menentang korupsi itu. Jadi kawan-kawan bisa paham, oh korupsi ini gini ya, gini ya. Nah, terkadang kita tidak tersentuh. Nah, itu yang membuat kita tidak mengerti sebenarnya kita ini mau kemana bangsa ini kan. Nah, karena tentang nasionalisme saja kita nggak paham. Nah, kemudian yang terakhir itu pengusahaan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita dalam berusaha itu harus mensejahterakan masyarakat kita. Nah, mustahil kita sebagai aparatur negara nanti, ya kan, ASN dan sebagainya, tapi tidak pro dengan kebijakannya, tidak pro dengan masyarakat. Nah, ini membuat hal-hal yang tidak diinginkan lah terjadi. Nah, ada kemiskinan, pengangguran makin meningkat, gitu kan. Nah, jadi pengusaha kita untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi untuk mencegah dan menentang korupsi ini tujuannya yaitu mensejahterakan masyarakat kita. Nah, tentu dengan tidak disunatnya bansos dan sebagainya, tentu itu menjadikan hak rakyat itu sampai kepada tujuan utama tadi. Nah, begitu ya. Nah, ini ada delik-delik tindakan korupsi. Nah, ada berbagai macam. Ada delik yang terkaitan dengan kerugian keuangan negara, delik penggelapan dalam jabatan. Nah, ini kekuasaannya. Nah, kemudian delik pemberian sesuatu janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, itu masuk itu delik-deliknya. Delik tindakan korupsi. Nah, kemudian delik benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, pengadaan ini contohnya kita ada pengadaan proyek. Nah, itu tuh dalam kepentingan tersebut kita kan punya maksud dan tujuan supaya dimuluskan. Nah, kemudian delik perbuatan curang, ya tentu itu tahulah ya. Tentu kita dalam hidup ini nggak boleh curang, ya kan. Nah, kemudian delik ini mohon maaf tak terlalu terlihat, delik perbuatan pemerasan, kemudian delik gratifikasi. Nah, itu termasuk ke dalam delik-delik korupsi itu. Nah, strateginya tadi tentu satu itu penindakan, yaitu takut kita untuk melakukan korupsi. Kemudian perbaikan sistem, mempersempit celah korupsi, termasuk tadi itu merubah administrasi yang rumit di negara kita ini. Nah, kemudian yang terakhir yang kita laksanakan pada hari ini, edukasi dan kampanye tidak mau korupsi. Nah, itulah dia. Nah, indikator keberhasilan pemberantasan korupsi itu mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi dengan indeks persepsi korupsi itu sendiri. Maaf, mengukur sistem anti korupsi di Indonesia dengan United Nations Convention Against Corruption, atau disingkat UNCAC, ya, dan menerapkan indikator sistem integritas nasional yang tengah disusun oleh KPK. Jadi ada nilai-nilai indikator sistem integritas nasional. Nah, termasuk ini dalam pendidikan ini kita harus mempunyai integritas tadi. Nah, ini dampak korupsi di bidang ekonomi,
Nah, ini anggaran perusahaan untuk perputaran ekonomi justru dialokasikan untuk birokrasi yang ujungnya akan masuk ke kantong pribadi para pejabat. Nah, itu biasanya terjadi. Nah, yang satu, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Karena orang berinvestasi, Bapak dan Ibu, kawan-kawan, masuk ke Indonesia, tentu orang melihat, ini pejabatnya koruptor enggak? Gitu. Kenapa Singapura itu dia cepat investor masuk? Karena di sana sangat minim orang melakukan tindakan korupsi. Nah, kemudian dua, penurunan produktivitas. Nah, dalam hal ini terjadi karena terhambatnya sektor industri dan produksi. Nah, tentu kita kalau tidak dipercaya oleh investor, tentu perkembangan industri kita akan terhambat di situ. Nah, kalau industri terhambat, Bapak dan Ibu, lowongan pekerjaan makin berkurang. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Kalau tidak ada perusahaan di tempat kita, tidak ada lowongan pekerjaan, ya kan? Nah, bagaimana kita bisa menurunkan angka pengangguran itu? Nah, itu salah satunya. Kemudian yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Nah, ini contohnya karena dia menyogok tadi kan, nih supaya mulus, tentu kan ada uang yang dikeluarkan. Nah, termasuk nanti aspal sekarang itu, coba lihat bangunan-bangunan itu semakin lama semakin tipis. Nah, karena ada yang harus dikeluarkan kos. Namanya pengusaha loh, pengusaha nggak mau rugi loh, ya kan? Nah, kalau tidak bisa cara sedikit mengasih koruptor itu uang fee-nya untuk menjebolkan kita, ya kan? Nah, termasuk nanti dia akan bagaimana mengecilkan dari biaya kos produksi dia, termasuk aspal itu. Makanya 1 tahun 2 tahun udah ini kan, lihatlah, bukan di Riau aja, lihat di Jawa juga. Saya alumni dari Surabaya, pernah keliling Jawa, saya juga lihat memang ada sebagian bagus gitu kan, bertahan, tapi kan di zaman itu kan pembangunannya betul-betul anti korupsi itu betul-betul jarang waktu itu, walaupun ada juga 1-2, tapi kan memang ya kalau mau ini jalannya ukuran sekian-sekian, nah kamu siap nggak? Kan itu bahasanya. Mungkin ada juga lah, wallahu alam lah, dia memberi hadiah gratifikasi sebagainya, kita nggak tahu. Tapi kalau yang sekarang ini nyatanya itu dalam tanda kutip, ya kamu mau proyek nggak? Kasih saya 5%. Itu udah rahasia publik, nggak ada yang ditutup-tutupi lagi, ya. Nah, kemudian menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Tentu kalau tidak ada perusahaan-perusahaan, maka pajak tidak ada. Nah, pajak terbesar itu kan dari perusahaan-perusahaan juga. Kemudian pajak pendapatan. Kan kalau semakin banyak orang bekerja, semakin banyak pajak juga, toh. Nah, dengan orang bekerja, nah ini saya masukkan ekonomi kan. Nah, memang basic saya ekonomi. Nah, kalau ekonomi itu bicara ekonomi, kalau orang banyak bekerja, dia banyak membeli barang, termasuk transportasi, termasuk investasi tanah, termasuk investasi rumah. Tentu itu membayar pajak. Nah, jadi itu menurunnya pendapatan negara, masuk juga dampak dari korupsi di bidang ekonomi. Nah, kemudian meningkatkan hutang negara. Nah, sekarang sampai nggak tahu lagi lah tuh, kalau kemarin kalau tak salah 6.000 apa 7.000 hutang kita. Nah, kita nggak bisa menyalahkan, memang kondisinya kan seperti itu. Udah disampaikan di sini, dampak korupsi itu bagaimana? Nah, meningkatkan hutang negara. Tidak bisa kita salahkan kepala negara kita. Memang di zaman 10 tahun terakhir ini juga korupsi itu gencar-gencarnya. Coba lihat beberapa kasus yang telah terjadi di Indonesia ini. Nah, itu yang terjadi. Kemudian dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Nah, korupsi berdampak bagi masyarakat miskin. Satu, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Nah, termasuk tadi rendahnya kualitas pelayanan, keterbatasan akses, kemudian terbatasnya air, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, kemudian pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Nah, koordinasi pendapatan, pendanaan yang lemah karena korupsi. Nah, itu yang terjadi di
dampak sosial, membuat masyarakat kita masih tergolong miskin. Kemudian terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, harga bahan pokok melambung tinggi. Ya tentu kan kalau kita itu impor, misalnya beras gitu kan. Nah, kalau tidak ada investor yang menolong, ya kan, nah, tentu kan juga melambung harga-harga ini. Nah, salah satunya. Nah, kemudian meningkatnya angka kriminal, banyak orang mencuri, bahasa mudahnya. Nah, jadi kalau tingkat korupsi itu tinggi, maka kriminal itu, perampokan dan sebagainya itu lebih tinggi angkanya, karena dia tidak ada penghasilan. Mau kerja di PT mana? Investor tak ada datang. Nah, dia hidup miskin juga, ya kan? Nah, mau makan apa dia? Nggak mungkin makan batu. Nah, itu. Jadi kalau kita tak hayalah kalau di Jepang gitu kan, ada ketinggalan barang kita. Ini cerita dosen saya waktu di Airlangga, karena dia pernah ke Jepang. Kalau tak salah, dia cerita tentang dompetnya yang tertinggal di jalan. Dan itu tidak sadar. Nah, tapi dia datang kembali, barang itu sudah di kantor polisi. Seperti itu. Dia memang melapor ke polisi setempat. Dan barang itu datang sudah ada di kantor polisi. Coba. Nah, ini orang, mohon maaf, orang yang kalau kita mayoritas Islam kan ibadah kita sebenarnya lebih tinggi lah bahasanya kan. Nah, kemudian kawan Nasrani dan sebagainya kan lebih tinggi lah kita bahasanya. Nah, keimanan kita. Tapi coba lihat kedisiplinan orang-orang Jepang itu seperti itu. Kalau bukan hak dia nggak mau. Kalau kita, jangankan dompet tercecer, duit 2.000 pun dia ambil beli rokok. Anak-anak kita seperti itu sekarang. Saya ada kok 1-2 orang yang seperti itu, saya kadang heran juga. Itu bukan hakmu loh, saya bilang. Nanti di akhirat jadi pertanggungjawaban loh. Nah itu. Nah, jadi meningkatnya angka kriminal ini karena terjadinya korupsi tadi, karena investor tidak masuk. Nah, oke, kita lanjut. Nah, perbandingan antara kerugian negara dengan hukum finansial koruptor itu lebih tinggi. Kerugian negara PS hukuman koruptor. Makanya kita kadang, Pak, dia korupsi triliun, tapi hukumannya ya 5 tahun, sekian tahun. Ya sebenarnya kita bisa memutuskan, tadi kan ada dibilang tadi dalam undang-undang di awal tadi, bisa seumur hidup, tapi kan di negara kita belum berani. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini terpidana korupsi memperoleh sanksi berupa penjara, sanksi berupa hukuman finansial, yaitu hukuman yang diberikan kepada terpidana koruptor itu ya, berupa uang yang harus dikembalikan, itu 1. Nah, kadang dia korupsi 2 triliun ya kembalikan 200 miliar, masih untung kan gitu. Nah, kalau secara pengertian tadi tidak seperti itu. Apa yang diambil dikembalikan secara utuh. Tapi kan saya nggak paham juga, ini bagian yudikatif lah, bagian hakim dan sebagainya. Nah, tapi hakim kan mengambil kebijakan tentu ada landasan juga. Nah, kebanyakan kayak kemarin dikasih keringanan karena dibully oleh Satu Indonesia. Kan lucu tuh. Saya nggak tahu lah, itu apa ada dalam undang-undang atau tidak, karena saya basicnya ekonomi. Nah, tapi memang itu keadaannya. Pemotongan masa kurungan karena dia dibully. Ya kan? Karena dia dibully Satu Indonesia. Nah, itu menjadi landasan keputusannya waktu itu, sehingga dikurangilah masa kurungannya. Nah, kemudian putusan pengadilan yang diberikan kepada koruptor malah lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Nah, ini sering terjadi kan. Sudahlah kita merana, kita ya sakit hati. Nah, tuntutan jaksa itu masih jauh lebih rendah sebenarnya dibanding dengan kerugian negara akibat korupsi. Nah, tuntutan jaksa itu kadang penuntut loh, dari pihak KPK lah kalau bahasa apanya, penyidik kan. Nah, dituntutlah terdakwa ini, ya kadang kita kan di dalam situ kan tadi undang-undang itu mengatakan seumur hidup bisa. Nah,
Kenapa tidak jasa itu menuntut seumur hidup? Ya karena ada pertimbangan lain. Malah dicari yang paling ringan. Dan itu masih diringankan lagi oleh putusan pengadilan. Nah, hukuman finansial kepada terpidana koruptor itu masih belum dapat menutupi kerugian korupsi yang ditimbulkan itu. Misalnya 6 triliun dibalikan 200 miliar. Nah, itu yang terjadi. Jadi biaya sosial korupsi itu tinggi loh. Belum lagi ini mengadakan sidang-sidang ini, kan negara juga yang membayar. Bukan dia. Nah, itu juga menjadi kerugian bagi kita. Makanya kalau sahabat-sahabat, kawan-kawan, Bapak dan Ibu, kalau misalnya membiarkan, tidak peduli, tidak berani, tidak adil, nah inilah yang terjadi. Kita ini kadang ibarat katak dalam tempurung, beraninya dalam tempurung aja. Jadi ketemu di warung kopi, Pak, Bu, atau Mas, atau apalah kan, itu si bla 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 tuh pejabat mensos korupsi seharusnya dihukum mati. Nah, seperti itu cuman beraninya. Tapi menyampaikan aspirasi dengan baik, dengan benar, tidak berani. Itu yang terjadi. Nah, lihat, itu terlalu tinggi lah negara ya. Pak, Bu, Mas, atau Bro, lihat tuh, kepala desa kita, ya kan, pejabat kita. Masa ia jalan tuh 250, padahal kan kalau 100 kan bisa, 100 juta kan bisa. Kok jadi 250 juta? Paling di warung kopi beraninya. Nah, itu yang menjadi kita itu sering terlena, tidak peduli. Nah, ini tadi pengertian dan unsur biaya sosial, ada biaya eksplisit. Nah, di situ ada biaya sosialisasi, termasuk sosialisasi korupsi sebagai bahaya, kemudian reformasi birokrasi untuk menurunkan motivasi korupsi itu. Nah, eksplisit itu, maaf, biaya eksplisit itu korupsi terdiri atas nilai uang yang dikorupsi. Nah, itu yang disebut dengan biaya eksplisit. Nah, kemudian biaya antisipasi tadi termasuk pendidikan ini, sosialisasi, reformasi, birokrasi, dan sebagainya. Nah, kemudian ada biaya reaksi terhadap korupsi itu. Nah, biaya ini biaya peradilan, kemudian biaya jaksa yang saya sampaikan tadi, hakim dan lainnya. Nah, itu masuk biaya negara loh. Nah, biaya penyelidikan. Nah, penyelidikan itu butuh biaya operasional, PPATK dan lainnya. Kemudian biaya kebijakan, biaya operasional KPK, PPATK tadi. Kemudian biaya proses perampasan aset. Nah, itu ada juga. Nggak mungkin kita mau ke sana, lalu nggak ada honor yang untuk penyidik dan sebagainya. Kemudian biaya opportunities implicit korupsi itu. Nah, biaya ini yang ditimbulkan akibat korupsi. Nah, beban cicilan bunga di masa akan datang. Nah, ini kita kan hutang nih. Kan yang dikorupsi itu kan APBN kan, rata-rata. Kalau secara nasional. Nah, akhirnya hal ini membuat kita seharusnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal investasi dan sebagainya, pembangunan dan infrastruktur, akhirnya tidak jadi, terhambat. Akhirnya membengkaklah hutang. Akhirnya buka hutang lagi. Buka hutang kita. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian perbedaan jenjang kelipatan ekonomi antara kondisi dengan keadaan korupsi dibandingkan kondisi tanpa korupsi. Jadi di situ juga ada biaya opportunity tadi. Kemudian pencucian uang hasil korupsi ke luar negeri juga menyebabkan biaya sosial korupsi itu semakin tinggi dibanding apabila uang hasil korupsi itu dicuci di dalam negeri saja. Nah, jadi uang itu diapakan, dan sehingga dolar itu karena kan melemah rupiah kita. Nah, begitu bahasanya. Jadi dicuci di luar negeri. Nah, itu lebih membahayakan ketimbang dia cuma membelanjakan di dalam negeri, masih seputaran kita saja, ya kan, di Indonesia uang itu. Nah, kemudian hubungan dampak biaya sosial dan indikator keberhasilan anti korupsi itu ada beberapa, termasuk pelayanan publik itu, kemudian biaya pendidikan semakin mahal, ya kan, hubungan antara dampak korupsi dan biaya sosial ya. Nah, biaya pendidikan itu mahal, masyarakat yang hidup di bawah kemiskinan masih tinggi, meningkatnya
besaran pajak. Nah, sekarang kan pajak semakin gencar nih, karena kondisi ekonomi kita sudah tidak sehat. Itu salah satunya pandangan kami sebagai ekonom. Nah, semakin kita itu dibebaskan dari pajak, semakin kita berarti uang negara itu aman gitu loh. Kalau sekarang kan semuanya mau dipajakin. Nah, ya kan? Nah, jadi itu dampaknya. Kemudian pengembalian uang negara jauh lebih kecil dibanding kerugian negara itu tadi. Karena kan udahlah uang kita dikorupsi, prosesnya banyak. Nah, akhirnya itu yang terjadi. Ini kerugian negara akibat korupsi, LP 168 triliun. Itu tahun 2015 ke atas. Nah, mengembalikan uang negara itu hanya 15 triliun. Terjadi selisih 150 triliun kerugian negara. Coba. Nah, yang dikorupsi itu 168 triliun, Bapak Ibu, kawan-kawan. Tapi yang bisa kembali ke negara hanya 15 triliun. Terjadi selisih 153 triliun. Nah, coba itu. Kalau dibikin beli kerupuk ini Bapak Ibu dari Pulau Jawa sampai Sumatera penuh nih. Dibeliin kerupuk itu ya. Penuh. Bahkan berlebih sampai ke Malaysia mungkin. Nah, itulah yang terjadi. Nah, ini kita adanya utang, kemudian pendapatan negara itu berkurang. Nah, dari dampak korupsi itu sendiri. Nah, uang korupsi tentu dibawa oleh dia ini kan, koruptor. Nah, banyak kan bocor nih, ini uang nih. Nah, bocor. Kemudian sini bocor, sini juga bisa menjadi celah bocor. Nah, ini juga bocor. Nah, biaya sosial korupsi tadi ini diambil lagi. Nah, jadi lebih besar ya. Nah, tujuan akhir pemberantasan korupsi, pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi pada umumnya. Nah, serta tindak pidana korupsi pada khususnya di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi, dan bentuk penyimpangan lainnya yang semakin meningkat di saat ini. Nah, penyimpangan uang kita diambil gitu kan. Nah, itu semakin banyak. Belum lagi penyimpangan kewewenangan dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian bidang-bidang lain. Nah, untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini semakin ditingkatkan dan diinsentifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Nah, ini bersumber dari ACCH KPK Go ID, jejak pemberantasan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak anti korupsi, tindak pidana korupsi. Maaf. Baik, Bu Fiona, sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Hendra Eka Saputra atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa mengenai pendidikan anti korupsi. Kebetulan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia pada hari ini. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang ingin bertanya, saya persilakan masing-masing ada 2 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Kita buka 2 pertanyaan aja ya. Kalau mau ada yang bertanya boleh. Izin bertanya. Oke, silakan Kak Muhammad Hotman Nasution. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hotman Nasution. Izin bertanya, bagaimana penjelasan Bapak tentang pro dan kontra korupsi?
Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya kita tampung dulu ya. Bagaimana penjelasan Bapak selaku pemateri atas pro dan kontra tentang korupsi? Seperti itu ya? Iya, oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, ada lagi kakak yang ingin bertanya? Boleh? Oke, kita lihat di grup chat ya. Pertanyaan dari Dina Anggraini dari FHULM. Mohon maaf berhalangan open mic. Oke, nggak apa-apa. Izin bertanya, Pak. Langsung saya sebutkan saja. Bagaimana pendapat Pak Hendra apabila Indonesia menerapkan penjatuhan pidana mati terhadap koruptor? Karena apabila melihat hukuman yang telah dijatuhkan kepada pelaku pidana korupsi ini tidak menimbulkan efek jera, apakah kemudian penjatuhan pidana mati ini dapat menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat luar biasa bagus banget ya. Oke, mungkin teman-teman sekalian silahkan yang ingin bertanya satu kali lagi, boleh di chat atau boleh chat saya di WA ya. Oke, kepada pemateri mungkin bisa langsung dijawab dua pertanyaan ini. Oke, baik. Terima kasih. Tadi ada Muhammad Nasution yang bertanya pro dan kontra tentang korupsi ini. Ya, itu ya. Ya, Horman, seperti itu. Iya, Pak. Nah, kita terlihat, kepentingan kita di sini sebagai apa dulu? Nah, kita terkadang begini, lalai. Ketika kita itu menjadi mahasiswa, menjadi masyarakat biasa, nah kita biasa tuh serapah tentang anti korupsi gitu kan, maksudnya ada orang korupsi, wih syukur gitu kan, nah geram kita kan. Nah tapi ketika Hotman menjadi pejabat, pandangan Hotman udah beda lagi. Kenapa saya bilang beda? Karena di situ udah hantu belaunya di situ. Kalau bahasa orang Melayu hantu belau, udah masuk semua loh. Hantu-hantunya itu udah masuk di situ. Nah, imanmu tingkat presiden, Hotman. Tapi setanmu lebih dari presiden tingkatnya. Atau Hotman seorang profesor, tapi tingkat setan yang menggoda Hotman itu lebih dari profesor. Ilmu persetanan itu tak bisa lah kita bahas itu. Karena itu udah masuk akidah, ustadz lah yang bisa. Nah, makanya kalau kita itu berbicara pro dan kontra, kita melihat pandangan saja. Sekarang kalau Hotman nanya ke pejabat, Pak, gimana korupsi itu? Ya, biasa saja. Itu yang terjadi kan? Karena itu udah budaya bagi pejabat. Nah, mohon maaf lah kalau di sini mungkin ada pejabat, tapi memang itu kenyataannya. Nah, seperti Hotman pergi ke kantor lurah, di kantor desa, kasih 10.000 itu gratifikasi loh. Hadiah. Lebih cocoknya kategori suap, pelicin. Karena ada maksud tujuan Hotman di situ. Sama misalnya Hotman ingin nilainya bagus, disuapnya saya pakai kue, dibawanya kue. Nah itu termasuk penyuapan loh. Saya kadang mohon maaf lah ini ya cerita apa. Terkadang banyak anak-anak kami ini, tapi alhamdulillah lah kalau dia sudah notabene-nya alumni itu kami terima. Tapi kalau dia ada maksud tujuan supaya nilainya bagus, itu kalau saya pribadi belum bisa menerima. Kenapa? Dan tidak bisa diterima seperti itu, bukan belum, tidak bisa menerima seperti itu karena ada tujuan dan maksud supaya nilainya bagus. Nah, di situ. Nah, jadi kalau kita itu berpandangan sebagai masyarakat umum, termasuk saya masyarakat umum loh, ya kan? Walaupun status akademik, tapi ya siapa yang koruptor itu ya kita benci lah, sama-sama benci. Tapi kalau kita udah masuk sistem, makanya Hotman dan kawan-kawan, Bapak Ibu, kalau sudah masuk ke sistem, jangan pula kita terlena dengan apa yang ada di dalam sistem itu. Nah, kuatkan nih prinsip atau konsep kita tadi, anti korupsi, ya kan? Terapkan dalam hati nurani. Kan tadi udah saya tanya, Hotman. Mencuri di toko itu boleh nggak?
Kan bosmu nggak ada tuh. Kamu ambil 5.000 boleh nggak tuh? Dosa Pak, berdosa. Berdosa. Apalagi uang negara, miliaran bahkan triliunan. Nah, itu menjadi hal yang menjadi harus kita terapkan. Saya sekarang masyarakat biasa dan besok jika saya diamanahkan seperti itulah bahasanya, ya kan? Nah, jangan pula sekarang bersumpah. Anda belum jadi pejabat kok, udah sosok bersumpah hula, ya kan? Nah, belum lagi jadi pejabat udah bersumpah hula sekarang. Saya bersumpah kalau saya jadi pejabat, saya tidak akan korupsi. Belum lagi itu kampanye itu, saya tidak akan korupsi. Nah, sampai hari H ada celah, tadi kan ada GON tadi kan, GONE. Nah, ada teori itu tadi kan, kesempatan, keserakahan, ekspos dan sebagainya. Nah, jadi kalau Hotman bertanya pro dan kontra, ya tentu pro itu ya setuju, kontra ya enggak gitu kan. Nah, tergantung. Makanya kita dari sekarang kalau bisa kita kontra lah dengan korupsi ini. Karena memang korupsi itu tidak ada pembenaran di situ. Termasuk yang hal-hal sepele yang saya sampaikan tadi. Mahasiswa bawa kue ke kampus dengan tujuan supaya nilainya bagus. Itu termasuk penyuapan. Karena ada maksud dan tujuan. Kecuali Hotman udah menjadi alumni, bawa kue, ya itu nggak masalah. Karena sudah terlepas dari hutang piutang kita. Tidak ada lagi maksud tujuan kan. Nah, itu termasuk amal sedekah bahasanya. Nah, jadi pesan saya, mulai sekarang, siapapun Anda, ya kan, kalau sekarang kan masyarakat biasa, nanti kalau jadi pejabat, tetap terapkan, hati nuranimu tidak akan pernah kamu tipu. Itu saja. Jadi terapkan dari sekarang, korupsi itu tidak baik dan itu harus kita kontra pada korupsi itu sendiri. Oke, begitu mungkin. Nah, kita lanjut kedua ya, Bu Moderator. Nah, yang kedua ini lanjut. Hukuman mati. Hukuman mati ini, ya ini kalau saya memandang kan tadi tanyanya tentang pandangan saya. Nah, kalau saya memandang ini giring publik, opini publik. Ketika ada kasus yang lagi viral, ya kan? Nah, digiring hukuman mati bagi koruptor. Sehingga ada isu baru yang terjadi. Nah, itu yang sering terjadi. Makanya sekarang aja lah. Siapa yang mau tanya tadi? Kalau seandainya siapa yang bertanya tadi? Dina ya? Yang bertanya tadi Dina Anggraini, Kak. Nah, kalau seandainya si Dina, misalnya kan, kalau Dina itu sekarang jadi masyarakat biasa, tapi kalau sudah masuk ke lingkaran setan apa tadi, hantu belau tadi, nah Dina belum tentu tuh bisa menahan korupsi enggak. Makanya kita dari dini kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat, apalagi anak-anak sekolah. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi ketika Dina sekarang masyarakat biasa ingin koruptor itu mati, ya kan, hukuman mati. Tapi kalau posisinya Dina sebagai koruptor, ingin nggak mati Din? Sayangnya Dina nggak bisa hidup benmik ya. Siapalah ini kita contohkan ya. Zakiyah lah. Zakiyah. Kalau Zakiyah bisa dengar saya? Iya, Pak. Kalau Zakiyah sekarang mendengar Mensos itu, Menteri Sosial itu korupsi, ingin nggak melihat dia meninggal? Maksudnya hukuman mati? Iya, Pak. Ingin kan? Karena posisi Zakiyah sebagai masyarakat biasa. Tapi kalau Zakiyah sebagai posisinya adalah sebagai Menteri Sosial dan itu Zakiyah yang akan mau dihukuman mati, gimana? Enggak. Nah, nggak ada yang ingin, nggak ada yang mau. Ya kan? Nah, itu contohnya. Nanti pertimbangan oleh hakim, dia punya anak istri, ataupun Zakiyah ada punya anak dan suami. Nah, begitu dia. Jadi opini itu, isu-isu itu menjadi supaya isu yang
yang ada beredar itu yang jeleknya, mohon maaf, sistem kita, ya kan, kenegaraan kita akhirnya diputar untuk menutupi itu. Nah, kayak kasus, mohon maaf, dari Partai Merah kan ada tuh yang masih belum tertangkap sampai saat ini, ya kan? Nah, itu juga termasuk iringan isu publik yang bisa digiring ke tengah masyarakat sehingga orang lupa dengan kasus itu. Nah, begitulah. Kemarin juga pernah saya nanya mengenai tentang gimana sih yang kabur itu. Ya kita lihat dulu background-nya warna apa. Paham ya maksud saya? Background-nya warna apa? Ya kan? Kemudian yang dikorupsi itu apa aja? Yang disogok itu siapa saja? Kita harus lihat sampai ke situ. Maka kenapa dia selamat? Kenapa disembunyikan? Ya termasuk itu tadi. Ada kepentingan di situ. Ada hal-hal penyalahgunaan wewenang. Mungkin begitu ya yang penanya. Terima kasih. Kembalikan ke moderator, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin yang bertanya Kak Muhammad Hotman sama Dina Anggrani tadi sudah lebih paham ya Kak ya. Selanjutnya sebenarnya ini banyak sekali Pak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke chat saya, dan juga ini ada baru lagi nih. Mungkin kita ambil yang dari Zoom ini dulu ya. Satu kali lagi ya Kak ya. Pertanyaannya gini. Dari Kenzin Ajita Mulyadi katanya, apakah ada cara yang lebih efektif dan strategis dalam pendidikan anti korupsi? Karena jika kita lihat selama ini pendidikan melalui sekedar teori dan sosialisasi terkesan kurang efektif. Nah, begitu Kak pertanyaannya. Apakah ada cara yang lebih efektif dan strategis dalam pendidikan anti korupsi ini? Ya, Ananda Kenzin, pertanyaannya bagus. Memang secara efektif, bercerita tentang efektif atau tidaknya, setidaknya kita udah mulai dari pendidikan, edukasi, mengedukasi masyarakat. Nah, sama dengan kita mendengar, ya kan? Nah, kalau kita umat Islam tentu mendengar ceramah ustadz, ya. Kalau dia Nasrani tentu pendeta. Kalau dia Buddha dan Hindu, ya tentu mendengar tokoh agama dia, ya kan, itu penceramah di agama dia. Nah, kan yang diceritakan dari tadi kita yang baik-baik nih, ya kan. Nah, tergantung kepada kitanya. Kita mau yang A baik, B salah atau buruk, kan gitu. Nah, kita udah panjang lebar nih cerita. Nah, kalau efektif, tentu kita lebih efektifnya memang bertindak langsung. Setelah ini mungkin kawan-kawan ada di desanya, bisa konsultasi dengan kami. Kami pun juga akan sambungkan ke KPK, ya kan? Ada kan kami LSP itu bisa menyambungkan. Kalau memang ada bukti-bukti yang bisa kita naikkan, ya kan? Nah, kan itu lebih efektif kan? Lebih action dia, ya kan? Misalnya si Zakiah di Palembang, kalau ada indikator mahasiswa itu menemukan indikator korupsi di sana, maka boleh sampaikan saja. Apalagi sekarang KPK itu sudah membuka yang namanya pengaduan. Ada di webnya tuh www.kpk.go.id. Nah, cari aja item pengaduan. Nah, itu ada juga. Tapi kalau mau misalnya seperti kami, Pak Hendra atau Bang Hendra, ya kan? Nah, bisa nggak kami ini? Tapi ada datanya. Datanya itu yang untuk memperkuat. Karena begini, Zakiah dan kawan-kawan, Bapak Ibu, kalau sekali turun KPK itu kan butuh operasional, ya kan? Nah, mempertimbangkan itu juga. Kalau kita itu pergi tim itu penyidik itu ke lapangan tapi tak ada bukti yang kuat, itu susah. Walaupun sebenarnya ada juga intelijen yang telah disebar di
berbagai daerah seperti itu. Kawan-kawan jangan lihat 75 pegawai KPK itu. Ada banyak pegawai KPK itu, tapi kenapa disamakan? Karena kalau kenal, ya orang mudah nyogok tuh. Misalnya Zakiyah nih, sering masuk ke TV, ya kan? Nah, tentu saya mudah nyogok. Oh, ternyata yang berpengaruh di KPK itu Zakiyah, ya kan? Nah, akhirnya dikasih seperti itu. Nah, itu lebih efektif tuh sebenarnya daripada kita edukasi yang ya kayak tadi, kalau ustadz udah ceramah kadang lupa, ya kan? Nah, ayo sholat, nah, akhirnya nggak sholat kan gitu. Nah, ayo melawan anti korupsi, akhirnya lupa, takut kembali. Semangatnya waktu ini aja, adil, berani. Kemudian apa lagi tadi? Banyak tadi kan, ada 3 tadi. Dan peduli, Kak. Nah, dan peduli. Nah, begitu dia. Nah, jadi kalau kita mau efektifkan, kita harus punya integritas tadi. Setidaknya dari edukasi ini kita menjadi insan yang berintegritas. Nah, itu menjadikan kita lebih bijaksana dalam melihat korupsi ini. Kalau kita ingin menjadi orang baik, maka baiklah. Kalau kita mau jadi orang baik, orang jahat, ya kalau bisa dibaikkan, tolong baik. Tapi kalau memang mau jahat, ya silakan, itu adalah jalan masing-masing. Tuhan itu nggak maksain kok, ya kan? Kamu mau jahat, ya itulah kebandingannya. Ada jahat, ada baik. Nah, korupsi termasuk jahat apa baik? Ayo. Korupsi ini jahat apa baik? Jahat, Pak. Jahat. Nah, kalau kamu mau jahat apa baik? Itu aja. Efektif kita melihat dari sudut pandang kita sebagai negara, masyarakat yang bernegara, gitu kan, mempunyai kewarganegaraan. Nah, begitu ya, Kenzin. Oke. Baik, moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Hendra Eka Saputra. Berhujung dengan acara yang sudah melewati waktu 1 jam 30 menit, Kakak sekalian. Sudah habis mungkin waktu kita. Jadi acara selanjutnya yaitu kesimpulan. Mungkin nanti mohon Kak Hendra Eka Saputra closing statement-nya untuk Kakak nanti setelah kesimpulan ini ya Kak ya. Baik, untuk kesimpulan dari webinar nasional kita pada sore hari ini, yang pertama yaitu tentang pendidikan anti korupsi. Korupsi tadi ialah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Kak Hendra Eka Saputra bahwa integritas seorang pendidik, maksudnya seorang mahasiswa ataupun siswa, itu adalah kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan juga norma yang berlaku. Dan selanjutnya nilai-nilai anti korupsi tadi ada 3. Yang pertama adil, berani, dan peduli. Selanjutnya, acara selanjutnya mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Mungkin ada closing statement dari pemateri, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Ini mohon maaf tadi, ternyata saya kurang memerhatikan pesertanya. Ada senior kami, Bapak Van Arya Yuza, ST, atau IDDA di Kabupaten Rokan Hilir. Kebetulan satu daerah kami. Sebenarnya lebih banyak ilmu beliau daripada saya, karena beliau sudah duluan dari saya. Assalamualaikum Bang. Master Van. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Master. Ya, mohon izin kami Master hari ini punya panggung sendiri dulu. Kebetulan mohon maaf, saya sedang OTW dari bagian Setiapi ke Pekanbaru, Master. Nanti kita bisa ketemu mungkin. Saya di Pekanbaru. Nanti kita bisa bertemu mungkin. Baik, terima kasih Master Van. Ini senior kami, satu komunitas anti korupsi, juga sebagai penyuluh. Kebetulan juga satu kabupaten di Rokan Hilir. Saya juga berasal dari situ. Baik, terima kasih Master Afan telah memberikan waktunya untuk kita bisa belajar, bukan menggurui ya,
Nah, bagi yang lain juga saya bukan menggurui yang lain. Nah, karena kita harus paham juga kita ini siapalah gitu ya. Nah, jadi untuk penutup, karena ini adalah momen hari anti korupsi sedunia, maka di dalam hidup ini kalau tidak ada yang berkesan, maka kita harus punya pesan. Nah, kalau tidak berkesan hari ini, kawan-kawan sekalian, tentang edukasi anti korupsi ini, maka saya mungkin menyampaikan pesanlah pada kawan-kawan, adik-adik, Bapak Ibu, master dan sebagainya, bahwa korupsi itu tidak hanya sebuah budaya, ya, tidak hanya sebuah budaya yang kita pandang itu adalah biasa. Korupsi itu lebih berbahaya daripada perbuatan yang bisa mengakibatkan lebih buruk apapun. Dan itu adalah korupsi. Kenapa saya bilang begitu? Karena korupsi itu bisa membunuh banyak penduduk kita yang masih miskin, yang masih kelaparan, ya kan? Nah, itu adalah tindakan yang paling jahat, terjahat di muka bumi. Ya, karena kalau orang merampok, hanya satu orang yang dibunuh. Ya, kalau dia mencuri, hanya sepelintir yang menjadi korban. Tapi kalau korupsi, dari Sabang sampai Merauke, itu adalah korbannya, termasuk kita-kita ini. Jadi, tolong pandangannya, korupsi itu bukanlah budaya yang biasa, tetapi itu adalah kejahatan yang luar biasa. Baik, itu closement dari kami. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Hendra Eka Saputra atas closing statement-nya atau penutup dari materi kita. Selanjutnya tibalah di acara penghujung. Acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum kita tutup, kakak-kakak sekalian dimohonkan untuk menghidupkan kamera karena kita akan foto bersama terlebih dahulu. Silakan dihidupkan ya Kak ya. Iya. Oke, yang lain masih ditunggu. Kita akan foto bersama. Kak Zakia siap ya? Oke. Oke, kakak yang lain, silakan ya hidupkan kameranya. Bila perlu pakai flash kayak Kak Muhammad Faisal ya, biar terang. Oke, siap semuanya. 3, 2, 1. Oke. Oke, satu request Bu moderator. Semangat korupsi itu harus mengepalkan. Iya, benar. Harus mengepalkan tangan semua. Ya. Supaya kita betul-betul melawan korupsi itu dimanapun berada. Siap. Ayo kawan-kawan sekalian 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas partisipasinya. Selamat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Semoga teman-teman sekalian tidak terlibat di korupsi untuk masa yang akan datang. Baik, penutup dari saya. Untuk menutup webinar nasional kita pada sore hari ini, ada baiknya kita bersama-sama melepaskan napas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Hendra Eka Saputra atas partisipasinya dan juga materi yang sangat luar biasa, dan teman-teman juga sekalian yang berada di Indonesia dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas partisipasinya. Kami dari YPE Brands Palembang pamit undur diri. Saya Fiona selaku moderator. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kakak-kakak sekalian, untuk mendapatkan sertifikat silakan isi link yang sudah dikirimkan lewat kolom chat dan juga nanti akan dimasukin di grup.
Terima kasih. Baik, kawan-kawan, Bapak Ibu, mohon izin karena berhubung di sini sudah 5:30. Karena di Riau itu jam 6 itu lewat sedikit sudah azan, maka kami bersiap-siap dulu. Mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai jumpa.